Ya. Yang pertama ada segitiga sembarang. Nah, segitiga ini adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Ya, tidak sama panjang. Jadi panjang itu ada segitiga ABC, panjang AB, panjang BC, dan panjang CA itu beda semua. Ya, tidak sama panjang. Nah, kalau ditanya sifatnya apa untuk segitiga sembarang, yang jelas ini. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Nanti efek lainnya adalah ketiga sudutnya tidak sama besar. Ya, intinya beda. Baik dari panjang sisinya maupun besar sudutnya beda semua. Ya, itu untuk segitiga sembarang. Nah, itu yang paling mudah, yang paling umum nih, Pak. Sekarang yang kedua, segitiga sama kaki. Nah, di sini ada kata-kata kaki, ya. Kaki di sini itu apa maksudnya? Nah, bisa Anda melihat segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua buah sisi yang sama panjang. Jadi, di antara tiga sisinya, dari tiga sisi pada segitiga, dua itu sama panjang, yang dua. Yang satu beda sendiri. Ya, oke. Kalau ada kondisi demikian, ya, maka segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki. Nah, yang sama kaki yang mana? Nah, itu yang antum lihat di gambar. Ada AC sama BC. Itu ada tanda yang sama, ya. Itu menandakan panjang AC dan BC sama. Jadi mirip kaki sebenarnya, yang ke kanan sama ke kiri. Ya. Ujungnya di C, yang ke arah B dan ke arah A itu disebut kaki, ya. Ya. Itu namanya segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu sifatnya ada dua yang bisa kita tulis secara umum, ya. Yang pertama jelas sesuai dengan pengertiannya, dia mempunyai atau memiliki dua sisi yang sama panjang, ya. Sudah dituliskan di atas juga, AC sama dengan BC. Nah, yang satu lagi adalah selain tentang sisi, ini tentang sudutnya. Memiliki dua sudut yang sama besar. Oke, ya. Jadi kalau pada segitiga unik, nah, kalau dua sisinya sama panjang, pasti di situ ada dua sudut yang sama besar. Ya, uniknya di situ. Kalau yang bagian sembarang, ketiga sisinya tidak sama panjang, maka ketiga sudutnya beda-beda semua. Tidak sama besar. Ya. Oke, sekarang yang sama kaki, dilihat dari gambarnya, ABC itu segitiga. Sudut mana yang sama besar? Sudut mana sama sudut mana? Sudut A sama B. Oke, bagus, ya. Sudut A sama sudut B itu sama besar. Ya. Oke, gampang ya diperhatikan, ya. Jadi yang di bagian ujung kakinya, ujung kaki yang bawah itu sama besar. Ya. Jadi kalau diketahui satu, yang satu otomatis bisa diketahui langsung tanpa ngitung, ya. Oke. Itu untuk segitiga sama kaki. Sekarang segitiga sama sisi. Jadi judulnya juga kelihatan, sama sisi. Berarti segitiga ini adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Oke, bisa Anda melihat segitiga ABC, di setiap sisinya ada tanda yang sama. Ya, ini menandakan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga sama sisi. Oke. Nah, jadi dari bagian sifatnya, ya, dari bagian sifatnya, ya, dari bagian sifatnya, kita akan dapati bahwa, ya, yang pertama jelas ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua berarti ketiga sudutnya bagaimana?
Ketiga sudutnya Sama besar. Sama besar. sama besar. Ya. Oke, yang sama panjang udah bisa kelihatan AB, BC, AC itu sama panjang. Untuk yang ini sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C itu sama besar semua. Oke, sudut A, B sama C itu sama besar. Besarnya berapa? 180 bagi Berapa jadi? 60 derajat. 60 derajat. Ya. Oke, jadi untuk yang bagian segitiga sama sisi itu paling unik ya. Panjang sisinya sama semua, besar sudutnya sama semua, dan samanya pun sudah paten, nggak mungkin berubah, yaitu 60 derajat. Ya. Jadi kalau ada soal di situ disebutkan ini segitiga sama sisi, maka setiap sudutnya pasti besarnya sama, nggak mungkin beda. Ya, nggak mungkin yang satunya 59, nah itu beda, nggak mungkin ya. Satunya 60, nggak mungkin. Pasti 60 semua. Ya, 60 semua. Oke, bisa lihat perbedaannya ya dari segitiga sembarang sama kaki sama sisi, bisa lihat perbedaannya ya. Ya, Anda kasih tanda di sini. Sudut A, B sama C itu besarnya sama. Besarnya sama. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, Anda lanjutkan. Nah, sekarang kita ke segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 juga. Di sini bisa Anda melihat sesuai pembagian sudut ya. Ada lancip, siku-siku, sama tumpul. Oke, yang pertama, segitiga lancip. Segitiga lancip, maka segitiga ini adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Sama sisi, segitiga sama sisi ya. Ya. Segitiga ini ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Coba di segitiga yang sebelumnya mana yang bisa masuk ke dalam segitiga lancip? Sama sisi. Sama sisi. Terus? Terus sama kaki. Sama kaki, terus? Sama sembarang juga bisa. Sembarang. Tiga-tiganya bisa masuk ya. Tiga-tiganya bisa masuk ke dalam kategori segitiga lancip. Ini jika ditinjau dari sudutnya. Ya. Oke, tapi segitiga lancip di sini ketiga sudutnya lancip. Ya. Tapi nanti arahnya bisa saja berbeda. Sisi-sisinya ya, bisa juga ada yang sama. Oke. Yang kedua, ya, berarti kalau ditanya sifatnya apa, ya ini ketiga sudutnya lancip gitu aja, gampang. Ya. Yang nomor 2, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Ya, berarti kalau ada segitiga, salah satu sudutnya itu 90 derajat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Ya, itu sudah langsung. Ya, segitiga siku-siku. Nah, selain sudut yang siku-siku, maka lebihnya sudah pasti lancip. Tidak mungkin lebihannya itu tumpul sama lancip atau tumpul semua, itu nggak mungkin. Ya, pasti lancip.
dua-duanya. Yang satunya segi siku-siku. Nah, yang berikutnya segitiga tumpul. Ini juga sama. Ya, segitiga tumpul itu salah satu sudutnya tumpul. Ya, salah satu sudutnya tumpul. Ya, dan pasti lebihannya yang di sini maupun di sini pasti dia lancip. Lancip. Kayak yang tumpul yang di sini. Ya, bisa melihat. Yang tumpul yang di situ. Ya. Oke, tumpul ini yang sudutnya berapa? Biar ingat. Tumpul itu berapa derajat? Kurang dari 90. Tumpul. Dari 90. Lebih. Ya tumpul. Lebih. Iya, jadi dia itu sudut yang lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Untuk yang siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Ya, pas 90 derajat. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ada yang tanya. Oke, gini. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau ada soal dan ada gambarnya, atau mungkin dari gambarnya doang, tapi ada gambarnya. Mana yang ini masuknya apa? Segitiga lancip kah, siku-siku kah, tumpul kah, Dari besar sudutnya. atau yang lainnya dari 6 tadi? Dari besar sudutnya. Dari besar sudutnya. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimanakah kita tahu itu siku-siku, apa lancip, apa tumpul? Dari gambar. Dari gambarnya. Dari gambarnya. Nah, tadi kan pertama Naya bilang, kalau ada gambar, bagaimana caranya kita mengetahui itu lancip, siku-siku, tumpul, sembarang, apa tadi? Sama kaki sama sisi. Nah, ada yang bisa jawab? Sesuai Sesuai? Sesuai? bentuknya kalau sama sisi berarti kan ya kita itu nggak tahu juga sih. Nah, ya, cara kita mengetahuinya? Berdasarkan apa tuh sisinya. Ya, sisinya. Terus? Terus Oke, ini kayaknya pada lemes nih. apa ya? Lagi mikir nih. Yang lainnya gimana? Lemes nih? Lagi nyatet. Apa? Lagi nyatet. Oh, ini nyatet. Masa tak kuat. Baim enak ya Im. Baru Masih pagi baru buka. Baru buka. Baru sahur. Baru buka. Parah. Baru buka. Baru sahur, Im. Baru sahur yang benar. Baru sahur. Masih pagi. Kita yang tadi bilang baru buka loh, Evan. Ya. Oke. Baru buka. banget dah Baim ya. Oke, analisa dulu. Jadi, cara kita mengetahui segitiganya itu segitiga yang mana masuknya. Pertama kalau ada soal, ya di soal lihat dulu gambarnya kalau ada gambarnya. Ya, kalau ada gambar kelihatan di situ. Kalau yang ada tandanya kayak yang tadi di awal, misalkan tanda yang mengindikasikan panjang sisinya sama, yaitu berarti kita tahu itu sama kaki atau sama sisi. Ya. Tuh, atau dari keterangan pada soalnya. Udah, itu aja. Ya. Jadi kita ngikutin gambarnya, ada simbol-simbol atau keterangan di bagian gambarnya enggak? Ya, atau keterangan dari
secara tertulisnya ada nggak? Biasanya kan soal segitiga di samping adalah segitiga sama kaki, padahal di gambarnya nggak ada tandanya, nggak apa-apa. Jadi kita ikutin keterangan yang ada, baik keterangan yang ada pada gambarnya langsung maupun keterangan yang ada pada soalnya yang tertulis maksudnya. Ya, jadi kita ikutin itu. Walaupun menurut kita gambarnya, wah kayaknya sih ini bukan siku-siku, kok ini disebutnya siku-siku sih, ya udah marut aja. Ya. Tanda siku-siku antum tahu kan? Tanda siku-siku kayak yang di Ki itu, peki itu, yang gambar yang tengah. Ya. Itu. Walaupun nggak ada keterangan di soalnya, segitiga, perhatikan segitiga di samping, nggak ada keterangan itu segitiga apa. Tapi kalau ada simbol siku-sikunya di situ, ya udah itu segitiga siku-siku, Bang. Ya, oke, itu dari itu. Nah, untuk menentukannya lagi, kita bisa menggunakan busur dan penggaris. Oke, busur dan penggaris. Ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kalau ada gambar, kita harus menentukan itu siku-siku atau yang lainnya. Nah, pertama adalah yang pastinya di gambar itu biasanya nggak ada simbol-simbol macam-macam, cuma murni gambar, ya sama paling titik doang, ABC atau yang lainnya. Nah, pertama adalah kita tinjau dulu dari panjang sisinya dulu. Ya, dari panjang sisinya. Baru kalau tidak nemu, baru ke sudutnya. Nah, sebelumnya lagi Afan ya, sebelum kita mungkin mengukur baik dengan penggaris sama busur, biasanya ketika kita lihat kita punya asumsi atau dugaan awal bahwa segitiga ini menurut Ane itu dilihat dari wah, besar sudutnya sepertinya ini siku-siku misalnya. Nah, maka boleh dari situ langsung tegak lurus ke atas. Ya, kita bisa langsung buktikan yang kita duga, apakah ini siku-siku atau bukan. Ya, atau kayaknya ini sama kaki deh. Coba beneran diukur pakai penggaris. Sama panjang nggak dua sisi itu? Nah, jadi biar kita lebih cepat caranya gitu ya. Jadi kita duga dulu apakah ini sama kaki, sama sisi, ataupun siku-siku, ataupun tumpul. Yang paling mudah 4 macam itu. Ya, baru kita buktikan dengan penggaris maupun dengan sudut. Nah, untuk berkaitan dengan panjang sisinya, kalau udah kita ukur pakai penggaris, ya, kalau kita nemu ketiga panjang sisinya beda, ya, beda semua panjang sisinya, maka kita lihat juga mungkin ada siku-siku atau tumpul apa enggak di situ. Ya, larinya ke situ. Kalau ketiga sisinya sudah beda semua, kita tinggal larinya apakah ada sudut yang siku-siku atau tumpul apa enggak. Ya. Oke, itu ya. Kalau enggak ada berarti dia lancip sama sembarang segitu-gitu. Tapi kalau udah nemu dua aja sudut yang sisi yang sama panjang, maka udah stop. Itu pasti segitiga sama kaki. Kalau ternyata antum temukan tiga-tiganya sama panjang sisinya, sama sisi, udah cukup. Nah, kalau antum lihat pertama, oh ini kayaknya siku-siku, antum ukur, oh siku-siku, pas bener siku-siku 90 derajat, udah itu siku-siku. Tapi kalau bukan ya antum cari apakah sisinya mungkin ada yang sama panjang apa enggak, ya. Yang tumpul juga demikian. Biasanya kelihatan kok. Salah satu sudut yang siku-siku itu kelihatan, yang ada tumpulnya itu kelihatan. Secara visual kita duga masih kelihatan. Cuma kita butuh pembuktian, ya. Kalau di soal enak kadang-kadang udah ada keterangannya, kan? Itu tinggal kita ikutin aja.